spit in the same river we drink. Ya kan lucu. Teman-teman, hari ini gue pengen memberikan perspektif yang mungkin lebih luas ya terkait dari genuine marketing. Secara konsep sebenarnya genuine marketing itu bukan sesuatu yang hard to digest ya atau sulit untuk dimengerti. Tapi memang mungkin ini akan terkesan sebagai sebuah konsep yang masa sih ya atau konsep yang sangat-sangat terlampau idealis gitu. Tapi gue nggak percaya itu. Ya, that's why gue secara personal gitu ya membawa ini di WKWK because I believe that it's possible to be done gitu. Kalau kita tarik secara lebih dalam ya, si genuine marketing ini sebenarnya berbasis pada kesadaran. Ketika sebuah brand benar-benar sadar terhadap apa yang ada di dalam jati dirinya, terhadap apa yang menjadi value-value-nya gitu. Benar-benar tahu, oh roots dari brand gue adalah ini. Sebenarnya secara otomatis ya, akan sangat mudah bagi brand untuk mengenali mana cara-cara bermarketing, bagaimana sih gua menyusun berbagai macam strategi gitu ya untuk membangun brand gua yang memang sesuai dengan koridor value dan jati diri brand gua dan mana yang tidak gitu. So actually ya, dengan kita benar-benar mengetahui hal ini, gue rasa inilah yang akan menjadi kunci jawaban dari banyaknya ya teori-teori pembangunan brand gitu ya, teori-teori marketing yang menurut gue pada akhirnya overly kompleks dan cenderung manipulatif gitu. Ya, kalau misalnya sebuah brand ya, ketika dia udah tahu identitas diri dia gitu ya, bagaimana kemudian dia bisa terus-menerus ya melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan value-value-nya, secara otomatis ya, by time brand ini akan mampu ya konsisten gitu untuk membangun sebuah karakter. Yang karakter ini pun juga akan menjadi identitas atau ciri khas atau apapun lah pembeda ya yang sebenarnya mungkin sulit untuk ditiru oleh kompetitor gitu. Ya, ini kan sebenarnya adalah jawaban gitu ya dari berbagai macam pertanyaan terkait brand gitu. Bagaimana sih kita menjadi yang terbeda, bagaimana sih kita menjadi yang paling utama gitu ya dan segala macamnya. Tapi jawaban yang kita sajikan dalam membangun brand seringkali ya kalau secara mainstream adalah tentang ya udah kita cari apa, terus kita tempel ke brand kita. Seperti itu ya. Nah, problemnya adalah ketika sebuah brand itu kebanyakan ditempel ya ataupun dia melaksanakan marketing activity yang tidak sesuai dengan roots dari brand itu. Ya pada akhirnya karakter itu nggak akan ke-build. Ya, jadi ujung-ujungnya balik lagi ke strategi marketing mainstream gitu yang memaksa misalnya bagaimana sebuah brand tuh harus melaunchingkan sebuah promo gitu ya. Bagaimana sebuah brand tuh harus didikte dengan narasi-narasi marketing yang mainstream gitu oleh algoritma. Jadi everything ya yang brand itu lakukan ya dia harus didikte oleh narasi-narasi eksternal gitu. Jadi bukan sesuatu yang come out atau muncul gitu ya dari dalam diri brand itu sendiri. Ya, dan kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi, ya inilah yang pada akhirnya menyebabkan sebuah brand itu bisa mengeluarkan banyak sekali cost-cost ya. Cost-cost yang bisa dibilang sebenarnya unnecessary gitu. Nah, ini satu hal gitu ya. Bagaimana menurut gue genuine marketing itu adalah marketing yang memang inescapable pada akhirnya gitu. Ditambah lagi, secara personal, gue tuh kan termasuk orang yang suka melihat apa sih sebenarnya yang menjadi narasi-narasi utama ya dari berbagai macam industri. Jadi nggak cuma ngomongin tentang marketing lah ya, bisnis, entrepreneurship, or whatever gitu. Salah satu narasi utama adalah tentang sustainability. Jadi sustainability ini sebenarnya telah menjadi keyword ya dari banyak sektor. Dan sustainability ini sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang environment per se gitu ya, environmental issue ya. Gue juga mulai ngelihat gitu ya, kayak bagaimana sih kemudian generasi-generasi yang lebih baru, mereka itu adalah generasi-generasi yang lebih aware terhadap bagaimana seorang manusia itu bisa menjadi sustainable dalam hidupnya. Ya, salah satunya misalnya lewat isu mental health seperti itu. Ya, mungkin saja ya, ini adalah sebuah narasi yang pada akhirnya akan berlaku di masa yang akan datang gitu, cepat atau lambat ya. Tapi gue percaya ini udah bukan mungkin lagi sih ya, tapi this is going to be the new mainstream narration gitu, dimana pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh manusia itu harus berorientasi pada sustainability, gak cuma ke dirinya, gak cuma ke sesama manusia, tapi juga ke lingkungan and every entity gitu ya, yang menjadi bagian dari bagaimana sebuah upaya-upaya itu bisa terwujudkan lah, seperti itu.
Nah, dari situ ya gue melihat bahwa ya memang gue juga sudah mulai melihat gejala-gejala ya bagaimana orang sudah muak gitu ya dengan marketing-marketing yang memang cenderung makin lama nih makin eksploitatif gitu ya. Dan gue pun termasuk orang yang berada di sistem itu ya. Bagaimana gue dulu tuh tidak paham gitu. Oh, actually ini tuh narasi yang terlampau eksploitatif gitu ya, manipulatif. Dan ternyata justru itu merusak ekosistem marketing itu sendiri ya. Ini yang menurut gue menjadi dasar karena pada akhirnya gue secara radikal gitu ya mengubah pola ya bagaimana gue memandang marketing. Karena ini, we spit in the same river we drink. Ya kan lucu ya. Marketing, bangun brand, untuk apa? Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap brand. Tapi at the same time, kita pun melakukan cara-cara yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap brand. Gitu. So, it's too many, terlalu banyak ketidakkonsistenan yang membuat gue pada akhirnya, sudah saatnya gue hadir untuk mungkin ya, menjadi salah satu representasi yang menyuarakan itu. Nah, with that being said ya, buat gue, secara personal gue adalah orang yang malas. Jadi gue akan mencari apa sih sebenarnya ya esensi dari berbagai macam hal kompleks gitu yang gue pelajari terkait marketing. Dan ternyata esensinya itu ya udah begitu aja gitu. Ya, itulah mengapa pada akhirnya gue juga memilih ya si genuine marketing, karena genuine marketing ini juga bisa ya memotong berbagai macam headache ya, necessary headache gitu. Gue jadi tahu secara mudah setiap hari gue harus bikin konten seperti apa. Karena gue tahu bikin konten itu tujuannya apa gitu ya. Dan kalau mau monetizing pun tuh tujuannya apa gitu. Caranya bagaimana. Itu menjadi sangat-sangat nyaman gitu ya buat gue. Seperti itu. Nah, di akhir video gue hanya ingin menyampaikan bahwa ya narasi genuine marketing ini memang sebuah narasi yang harus terpantik ya dari dalam diri lu gitu. Jadi kalau memang lu cocok, memang Anda merasa bahwa actually ini mungkin adalah sebuah pola pikir yang gue cari selama ini tapi nggak menemukannya, ya mungkin ini adalah salah satu tanda ya kalau si narasi genuine marketing ini akan cocok Anda terapkan di brand Anda. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa apaan sih ini aneh banget gitu genuine marketing, it sounds too naive dan segala macam, ya terserah teman-teman juga ya. Kalau lu nyaman untuk berada di narasi-narasi marketing mainstream, itu sesuatu yang memang menurut gua adalah sebuah hak personal gitu ya. Tidak perlu dipaksakan juga, kalau memang tidak nyaman ya tidak usah. Ya, pada akhirnya buat gue yang penting itu adalah bagaimana caranya kita menemukan narasi yang exactly it's our own gitu ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.